Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, sehat? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Namun ada yang berbeda, kali ini kita melaksanakan pembelajaran melalui media Zoom atau menggunakan media YouTube ya. Yang mana media ini kita gunakan sebagai variatif dari metode pembelajaran yang kita gunakan. Baik, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Mungkin materi ini merupakan materi yang sudah tidak asing lagi, yang mana materi ini sering kita lakukan atau pernah kita lakukan meskipun sifatnya sangat jarang ya. Namun dengan materi ini bisa memperkuat lagi wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan ibadah-ibadah yang Allah sarankan atau Allah perintahkan kepada kita semuanya. Baik, tidak lupa sebelum kita masuk pembelajaran, ada kaitannya pembelajaran kita kali ini dengan esensi SMP Al-Fawas. Yang pertama adalah agar lebih tertanam lagi jiwa leadership di dalam diri kita, untuk digerakkan diri kita untuk lebih dekat dengan Allah dengan cara beribadah. Yang kedua, lebih ditingkatkan lagi kualitas ibadah kita gitu ya, agar dengan pengetahuan yang bertambah ibadah kita semakin meningkat. Bukan cuma ibadah yang wajib kita jalankan, tapi yang sunnah pun kita laksanakan. Oke, kita langsung masuk. Apa itu sujud syukur? Ya, mungkin di dalam benak anak-anakku sekalian sudah tahu sujud syukur itu apa. Namun akan kita bahas pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seseorang hamba pada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau kabar rezeki yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kita sujud syukur gitu ya. Oke, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan akan sangat baik, apabila tidak dikerjakan tidak jadi masalah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu hukum dari sujud syukur. Nah, ini adalah doa ketika kita sujud syukur. Ya. Dalilnya, nah, ini adalah Rabbi auzini an ashkura ni'matil an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholiha tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Nah, ini adalah dalil terkait dengan sujud syukur. Nanti bisa dibaca, dipelajari lebih lanjut lagi di dalam bukunya. Oke, tata cara sujud syukur bagaimana sih? Nah, tata cara sujud syukur gimana caranya ketika kita dapat nikmat? Terus gimana cara sujud syukur? Tahapan pertama sujud syukur dilaksanakan berdiri menghadap kiblat. Kita harus mencari di mana arah kiblat, lalu kita menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, sujud syukur dilaksanakan satu kali saja dilaksanakannya. Nah, tanpa ada sujud, tanpa ada ruku, ada i'tidal dan sebagainya. Sebelum sujud syukur tidak harus wudhu terlebih dahulu. Jadi boleh berwudhu, boleh juga tidak gitu ya. Yang penting kita menghadap ke arah kiblat. Hukum melaksanakannya sunnah. Nah, sujud dilaksanakan di luar sholat. Jadi di luar sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya, kalau di sholat wajib tidak bisa dilaksanakan sujud syukur. Paham ya? Nah, setelah sholat baru sujud syukur baru boleh, tapi di dalam waktu sholat tidak boleh. Tapi setelah sholat kita laksanakan, kita sujud syukur juga boleh. Nah, jadi ketika kita menghadap kiblat, takbiratul ihram, setelah itu langsung kita sujud gitu ya. Itu caranya. Oke, menutup aurat, tapi menutup aurat jangan sampai nanti pakai celana pendek yang laki-laki, yang akhwatnya nggak pakai kerudung segala macam ya. Semuanya harus menutup aurat pakainya, meskipun tidak harus menggunakan mukena gitu ya. Nah, contoh ketika kita sujud syukur, apa aja contoh kegiatan yang bisa menyebabkan atau menimbulkan kita sujud syukur? Yang pertama, mendapat kabar baik yang menyenangkan ya. Terus berikutnya juga mendapat nilai baik
naik kelas atau lulus ujian, senang segala macam. Nah, dengan rasa syukurlah kita bersujud kepada Allah, bukan dengan cara coret-coretan baju gitu ya, atau pawai konvoi kemana-mana, bikin gaduh, bikin kerumunan dan sebagainya. Nah, itu bukan seperti itu, tapi kita dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala nih, kalau punya dapat rezeki banyak, kalau dapat kabar gembira, sujudlah pada Allah. Gitu ya. Itu cara rasa syukurnya. Mendapat juara kelas atau juara dalam perlombaan. Nah, ini biasanya kita sering ya, mungkin yang kelas 9 pernah ikut pramuka, waktu itu Mister pernah mimpin sujud syukur karena kita dapat prestasi dan sebagainya. Mendapat beasiswa juga sama. Pokoknya kabar-kabar baik, hal-hal yang menurut kita itu jarang kita dapat, lalu kita dapat, dengan cara sujud syukurlah kita berterima kasih pada Allah. Oke, niat sujud syukur. Ini adalah niatnya, nawaitu sujuda syukri sunnatalillahi ta'ala. Ini adalah niat sujud syukur, nanti bisa dihafalkan. Terus berikutnya ini adalah bacaan sujud syukur. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ini dibaca saat sujud gitu ya. Oke, selesai. Itu adalah materi pembahasan tentang sujud syukur gitu ya. Oke, setelah itu kita akan bahas yang namanya apa itu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah, kalau bahasa Arabnya tilawah, arti dari tilawah apa? Membaca. Nah, berarti apa pengertiannya? Oke, sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud ini dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat sajadah, yang mana ketika kita membaca atau kita mendengar ayat-ayat sajadah yang dibacakan oleh kita atau orang lain, nah disunahkan kita sujud tilawah. Nah, itulah yang dimaksud dengan sujud tilawah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dalilnya apa? Nah, ini dia dalilnya. Ya. Kana yaqra'u 'alaina al-Qur'an fa idza marra bisajadatin kabura wa sajada wa sajadna ma'ahu. Jadi kalau bisa kita dengar ayat-ayat lantunan ayat sajadah, maka kita langsung sujud saja atau sujud tilawah. Oke, tata caranya bagaimana? Yang pertama, dapat dilakukan dalam sholat atau bukan dalam sholat. Bisa di dalam waktu sholat atau di luar dari waktu sholat. Contoh sederhananya, nah nanti kita bahas. Apabila dilaksanakan dalam sholat, kalau dilaksanakan dalam sholat ketika imam ya sampai membaca ayat sajadah, ya, lalu setelah itu langsung sujud, gitu ya. Nah. Terus berikutnya, bila di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir kemudian sujud tilawah. Jadi modelnya sama seperti sujud syukur kalau di luar waktu sholat, gitu ya. Oke, berikutnya sebelum sujud tilawah tidak perlu wudhu terlebih dahulu. Kalau dilaksanakan di luar waktu sholat, tidak harus wudhu terlebih dahulu ya. Ketika kita mendengar ada teman kita sedang murojaah atau sedang membaca, kita bisa sujud tilawah langsung. Oke. Menghadap kiblat, jika yang membaca ayat sajadah imam tapi imamnya enggak sujud, kita ikutin imamnya. Jangan sampai nanti imamnya baca ayat sajadah, imamnya enggak sujud, kitanya sujud, gitu ya. Nah, kalau imamnya sujud kita ikutin imam, karena imam itu adalah pemimpin dalam sholat yang harus kita ikuti. Mendahului imam saja tidak boleh, apalagi keluar dari jalurnya, gitu ya. Oke. Doa sujud tilawah. Apa yang dibaca ketika kita sujud tilawah? Nah, ini bacaannya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, gitu. Atau ada juga sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bisa pakai yang itu, gitu ya. Oke. Lalu, nah ini ada beberapa ayat yang termasuk dari ayat sajadah, ya, ayat sajadah. Nah, ini ada di surat Al-A'raf ayat 206 dan sebagainya. Ada yang biasa kita sering baca nih, ada di surat Al-Alaq, ya, ketika ada kalimat wasjud waqtarib. Nah, ini biasanya ada di akhir ayat. Nah, ketika setelah baca ayat itu langsung sujud. Tapi hukumnya sunnah ya, bukan wajib, gitu ya. Oke, nah ini adalah ayat-ayat sajadah yang anak-anakku harus pahami, harus tahu. Di dalam Al-Quran nggak semuanya hanya ada 15 ayat yang termasuk dari ayat
sajadah. Dan inilah ayat dan suratnya sudah Mister cantumkan di sini biar anak-anakku bisa tahu mana saja atau apa saja surat dan ayatnya yang jadi surat sajadah. Gitu ya. Oke. Itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk tugas hari ini ya, nanti absen di kolom komentar video YouTube dengan menuliskan kelas dan nama. Jangan lupa ya. Kalau seandainya kemarin nanti tidak menonton tapi nggak ditulis nama dalam komentar YouTube-nya, absensinya akan Mister pertanyakan kembali seperti yang pekan sebelumnya. Melihat video dengan baik dari awal hingga akhir. Jangan sampai setengah-setengah cuma absen langsung keluar. Tonton dari awal sampai akhir. Semua siswa mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Setelah ini, Mister akan berikan tugas melalui Google Classroom. Anak-anakku sekalian bisa langsung dikerjakan tugas di Google Classroom. Itu ya. Berikutnya dikumpulkan paling lambat 9 Februari 2021 jam 22. Hari ini terakhir jam 10 malam. Apabila terlambat, maka mengirim tugas melalui WA Mister. Gitu ya. Oke, berikutnya junjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dan selamat mengerjakan. Dan selamat belajar ya untuk anak-anakku sekalian. Semangat terus belajar yang meskipun kondisi dalam pandemi. Oke, itu yang dapat kita sampaikan, yang dapat Mister sampaikan kepada kalian, yang dapat kita pelajari hari ini. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terus semangat dalam belajarnya meskipun dalam kondisi yang terbatas seperti ini. Sekian dari Mister, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal